Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTubeku, Komas Nazik. Nah, bagaimana nih caranya kita bisa memastikan cita-cita kita itu tercapai? Jawabannya tentu saja tidak bisa pasti, karena takdir itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita hanya bisa mengusahakan atau kita bisa merencanakan agar cita-cita itu tercapai. Nah, tentu upaya yang tepat adalah mengikuti rencana yang juga tepat. Istilahnya kita mau perjalanan ke lokasi A, tentu kita harus tahu jalannya. Bahkan jalan yang sangat efektif untuk sampai di sana, nggak perlu muter-muter dulu, jalan yang bebas hambatan untuk bisa sampai ke lokasi. Nah, kita akan sharing ya, gue akan sharing pada teman-teman bagaimana kita bisa mencari jalan, mungkin bisa menjadi patokan untuk teman-teman berjalan menuju cita-cita teman-teman. Nah, jadi banyak sekali anak muda memiliki cita-cita, tapi nggak tahu bagaimana biar bisa sampai ke sana. Yang penting itu jadiin cita-cita aja, tapi kita nggak tahu bagaimana prosesnya yang paling tepat dan yang paling efektif. Ada yang membuat rencana, mengatur jalannya, tapi tahu-tahu tersandung batu di tengah jalan. Nah, gimana kok bisa tersandung batu? Mungkin saja ketika teman-teman merencanakannya, teman-teman meneropong dari jauh jalan tersebut, teman-teman nggak lihat kalau ada batu kecil di bawah sana yang bisa menjadi sandungan buat teman-teman nanti. Nah, jadi semakin kita bisa detail, semakin kita bisa merencanakan sebaik mungkin hingga ke hambatan-hambatan terkecilnya, insya Allah kita bisa menjalankannya dengan lebih mudah. Kita bisa menghindari batu-batu kecil itu, kita bisa melakukan prosesnya, menjalankan prosesnya dengan nikmat dan dengan bahagia. Analogi lain mungkin yang cocok adalah ketika teman-teman sudah tahu jalannya tapi masih gelap, masih belum ada lampu di sana, sehingga teman-teman ketika melakukan perjalanan menuju ke kota B atau ke cita-cita teman-teman tersandung, tertabrak, nggak belok dan sebagainya, kan itu bisa jadi masalah buat teman-teman. Nah, tentu pada kesempatan video ini kita akan pasang lampu di setiap perjalanan kita atau di jalan-jalan yang akan kita lewati. Oke teman-teman, bagaimana sih cara kita bisa memasang lampu atau membuat jalan itu menuju ke cita-cita kita? Yang pertama, teman-teman harus menentukan step-step kecil untuk bisa sampai ke cita-cita teman-teman. Kalau dalam bukunya Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, itu menjelaskan bahwa ketika kita memiliki target atau cita-cita atau harapan, kita harus menentukan step-step kecilnya untuk bisa sampai ke sana. Di rundown atau di drag atau dijabarkan langkah-langkahnya untuk bisa sampai di sana, proses satu demi satunya bagaimana, setiap hambatannya bagaimana harus kita cari tahu. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu hambatan-hambatan itu yang bakal terjadi? Bagaimana cara kita bisa tahu kalau ternyata ada batu kecil di sana gitu kan? Kita harus banyak-banyak mencari referensi. Ketika teman-teman ingin menjadi pengusaha sukses, teman-teman harus nonton di YouTube ya video-video tentang pengusaha sukses, tentang pengalaman mereka membangun bisnis, tentang bagaimana strategi mereka membangun bisnis, tentang bagaimana mereka mulai bisnis dari kecil, ya kan? Hal semacam itu akan membuat kita melihat batu-batu kecil yang akan kita lewati. Nah, kalau teman-teman bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses, tapi teman-teman nontonnya adalah K-pop, nontonnya drama-drama Korea terus ya, nggak pernah belajar tentang bisnis, tentu teman-teman akan selalu buta akan batu-batu kecil yang akan menjadi sandungan nanti. Nah, jadi teman-teman, untuk kita dapat menentukan apa hambatan kita nanti, kita harus banyak cari referensi, pengalaman-pengalaman orang lain. Sekarang mah mudah sekali cari referensi, di YouTube gratis, dimanapun platform video juga gratis. Jadi teman-teman nggak perlu risau, baca buku pun bisa. Nah, step-step kecil selain kita mencari referensi untuk dapat menentukan batu-batu kecil sandungan kita nanti, yang paling utama yang sebenarnya harus kita tentukan dulu sebelum kita mencari hambatannya adalah definisi suksesnya teman-teman dulu ya. Jadi sebelum tadi melihat, mencari referensi, melihat sandungan-sandungan batu kecil yang mungkin akan menghadang, kita harus tahu dulu definisi sukses teman-teman itu apa. Karena setiap orang pasti suksesnya, cita-citanya berbeda-beda. Kalau teman-teman pengen jadi pengusaha, barulah teman-teman cari referensi pengusaha. Kalau teman-teman pengen jadi PNS yang sukses, bagaimana cara memanjat tangga karir di pegawai negeri sipil ya, atau di kepolisian dan lain sebagainya.
Jadi definisi suksesnya harus jelas dulu teman-teman ya. Kemudian di usia berapa? Targeting itu penting sekali. Jadi ketika teman-teman ingin membuat jalan menuju ke tujuan, kita harus target sampainya harus kapan. Nggak mungkin kan teman-teman, oh iya aku pasti sampai ke lokasi itu kok, walaupun deket tapi aku mau jalannya santai aja, jadi mungkin sampainya satu dekade lagi, kan kelamaan ya kan. Nah kalau bisa dekat, kalau kita sudah tahu jalannya yang paling efektif, tentu kita harus capai secepat mungkin. Tentu kita harus tentukan targetnya sampai kapan. Aku pasti sampai besok. Aku pasti kalau cuma 1 kilo, aku 1 kali kilatan lari pasti sampai. Nah kita harus tentukan targetnya. Itu akan membuat kita semangatnya bangkit. Pergerakan kita menjadi semakin cepat. Tindakan kita menjadi semakin besar. Karena target tersebut. Punya harapan tapi nggak mempunyai target, tentu akan membuat kita jalannya berleha-leha. Targeting itu tentu penting sekali. Pengen punya mobil Ferrari, kapan? Pengen punya rumah, kapan? Usia berapa? Tanggal berapa kalau bisa ya kan? Yang ketiga, kita harus mencari tahu caranya untuk diri kita sendiri. Salah satunya kita melihat referensi orang-orang yang sukses seperti apa yang kita harapkan, yang sudah sukses duluan. Mereka bagaimana sih perjalanannya, terus kemudian kita meng-copy paste terhadap diri kita, tentu gak akan cocok. Perjalanan mereka dengan perjalanan kita mungkin gak akan cocok. Oh ternyata beliau startnya udah dimodalin orang tua, aku startnya gak ada modal orang tua, kita harus rombak. Nah jadi harus kita sesuaikan terhadap diri sendiri. Nah membuat teknik atau membuat step by step itu tentu harus disesuaikan terhadap diri kita ya, caranya mencapainya, yang tentunya akan menjadi sangat realistis untuk kita bisa capai. Jadi banyak anak muda yang insecure, yang mungkin gak optimis mencapai kesuksesannya karena merasa apa yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan tidak realistis. Aku bakal jadi anak stan gitu kan, bakal masuk stan. Tapi itu hal yang sangat sulit gitu. Harus melewati seleksi-seleksi. Apakah aku bisa gitu? Kamu juga nggak melihat lawan-lawanmu seberapa giat mereka belajar. Nah itu akan membuat gundah gulana dalam hati. Ya akan menjadi susah tidur dan sebagainya. Karena kita nggak bisa melihat bagaimana perangnya nanti ya. Nah kalau dalam kehidupan yang jangka panjang seperti membangun bisnis atau dan sebagainya, kita akan lebih enjoy karena kita bisa tentukan apa yang harus kita lakukan. Referensinya juga banyak. Kalau masuk stan atau masuk seleksi-seleksi, tentu 1 kali perang gagal ya sudah. Tapi kalau bisnis, sekali perang gagal coba lagi masih bisa ya kan. Agar rencana kita itu realistis, tentunya harus kita lihat kondisi kita start itu di posisi mana. Harus kita bikinkan, kalau dalam bisnis itu namanya milestone, rencana milestone ya. Kita buat garis panjang, kemudian kita tentukan di sini tanggal ini, tahun ini kita harus sampai di posisi apa, kita di sini sampai di apa, kemudian hambatannya apa saja harus kita tentukan. Nah kalau bisa kita juga bisa menggunakan perhitungan-perhitungan yang lebih rinci. Misal teman-teman ingin sukses usia 25, sedangkan usia teman-teman sekarang 20, teman-teman perlu waktu 5 tahun lagi untuk bisa mengumpulkan uang 1 miliar untuk bisa bangun rumah mewah. Tentu teman-teman harus rencanakan investasinya bagaimana, returnnya berapa persen, inflasinya berapa persen, kemudian instrumen investasi apa, kemudian income-nya harus berapa, itu semua harus diperhitungkan dengan rinci. Nah untuk yang masalah investasi ini, aku akan bikin videonya di waktu yang akan datang, akan lebih rinci banget. Mungkin judulnya bisa bagaimana caranya 5 tahun lagi beli rumah, atau bagaimana cara merencanakan 3 tahun lagi beli mobil. Kalau udah ada videonya, teman-teman bisa cek di atas ini ya. Jadi harusnya terperinci itu teman-teman. Kalau kita bisa copy paste dari referensi orang lain, kita sesuaikan terhadap diri kita. Nah, caranya kita bisa membuat milestone yang baik sehingga hambatan-hambatannya itu terlihat semua ya kan. Hambatannya, ternyata nanti di usia 20 kemungkinan aku akan menghadapi skripsi. Ini bakal lulus atau enggaknya ditentukan dari apa yang aku lakukan sepanjang waktu kebelakangnya gitu. Sehingga di waktu kebelakang aku harus siapin nih, kalau aku harus belajar ini dan ini, sehingga aku bisa lewatin hambatan itu, hambatan skripsi, agar aku bisa lulus langsung ke karir. Nah, semacam itu contohnya untuk kita bisa mengantisipasi hambatan. Atau, di usia 20, dalam bisnis ternyata ada peristiwa pandemi kayak gini, kita nggak tahu kalau pandemi itu bakal datang secara tiba-tiba. Berarti sebelum pandemi itu datang, kita harus siapkan aliran uang untuk dialokasikan ke kas perusahaan gitu. Jadi kalau misal ada pandemi, ada benturan, ada kondisi yang tidak baik sehingga perusahaan kita merugi, kita masih bisa survive, kita masih bisa hidup dengan uang kas ini. Harus kita antisipasi sebegitunya teman-teman. Walaupun kita nggak bakal tahu pandemi itu bakal datang atau tidak, yang penting kita bisa siapkan terlebih dahulu. Atau malah mungkin kita bisa tahu ya, kalau skripsi itu pasti ada, kalau inflasi itu pasti ada gitu kan. Malah kita bisa
langsung hajar hambatan itu dari sekarang. Kita harus siapkan senjatanya sebesar mungkin. Kalau kita bisa tahu ada beberapa hambatan yang kita nggak tahu, jadi harus kita angan-angan misalkan itu terjadi. Jadi kita harus siapkan dari sekarang. Nah, dengan begini, dengan menyiapkan segala perlengkapan kita ini, milestone, hambatan ketahuan, cari referensi, menentukan rencananya, ya kan? Terus kemudian dieksekusi, teman-teman gak ada pikiran untuk insecure. Teman-teman gak ada pikiran untuk, wah aku nanti tercapai apa enggak ya? Wah kayaknya nggak mungkin deh. Nggak ada pikiran semacam itu. Teman-teman akan sangat optimis, ya kan? Kalau teman-teman rencananya sudah jelas, teman-teman pasti optimis. Nggak ada tuh hal-hal yang berkaitan dengan rasa insecure yang berlebihan sehingga teman-teman susah tidur atau apa, itu nggak ada. Orang-orang yang insecure terhadap masa depannya mungkin rencananya kurang jelas. Harus diperjelas dari sekarang ya teman-teman, yang realistis. Terkadang masih bikin insecure sih kalau memang harus pakai seleksi, karena seleksi di sistem pemerintahan kita itu terkadang juga masih belum bisa adil. Orang yang duitnya banyak bisa jadi akan masuk daripada kita yang pintar tapi duitnya dikit. Nah makanya aku sangat benci ya hal-hal yang berbau seleksi-seleksi gitu ya. Makanya aku sukses itu harus sesuai apa yang aku usahakan. Udah gitu aja. Kalau masalah seleksi-seleksi itu nomor 2. Yang penting usahaku udah tekun di jalur yang tanpa seleksi, yaitu bisnis. Nah, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa membuat wawasan teman-teman semakin luas. Video ini bersifat untuk sharing, jadi Jadi aku nggak pernah bersifat untuk menggurui. Teman-teman juga bisa sharing di kolom komentar agar kita punya banyak pandangan. Kalau kita bisa punya banyak pandangan, kita bisa melatih otak kita untuk dapat berpikir kritis. Semoga masih dicari. Bye-bye.